Sejak saat itu Piso Jalak dan Slamet Wahono menjalin persahabatan yang erat. Piso Jalak baru mengetahui jika Slamet Wahono bekerja sebagai penjahit. Ia melakukan pekerjaannya di dua tempat, yaitu di toko miliknya di pinggiran komplek pasar kota dan juga di rumahnya. Piso Jalak yang sudah lebih banyak tahu akan sahabatnya tersebut mulai bertanya, "Aku lihat engkau itu pintar sobat, tetapi kenapa menjadi penjahit?" Slamet Wahono tersenyum lalu menjawabnya, "Dulu saat ujian akhir, aku indekos di rumah salah satu warga yang dekat dengan sekolah. Beliau bekerja sebagai penjahit. Saat aku sedang tidak ada aktivitas belajar, aku sering sekali membantu beliau. Siapa sangka, ijazahku yang menampung banyak nilai tinggi ternyata tidak laku di kantor-kantor yang aku ajukan lamaran kerja. Lalu aku mencoba mengkredit mesin jahit usang milik seseorang yang dulunya penjahit. Setelah aku perbaiki, aku mulai melayani servis kecil-kecilan yaitu menjahit celana dan baju yang sobek. Lama-lama kok makin banyak langgananku dan terakhir banyak yang ingin membuat baju dan celana di sini. Puji Tuhan, katanya jahitanku bagus, tidak menyangka. Ilmu pendidikan yang aku tekuni justru kalah dengan ilmu sambilan mengisi kekosongan saat belajar. Itulah kehidupan. Terkadang kita harus menerima takdir yang diberikan kepada kita. Ucap Slamet Wahono. Piso Jalak mendekati sahabatnya tersebut. Dulu kakekku pernah berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu dari genggamanmu, maka ikhlaskanlah, dan segera bukalah kedua tanganmu. Pada saat itu, hakikatnya dia sedang mempersiapkan pemberian yang lebih besar daripada satu genggamanmu saja. Slamet Wahono mendekati Piso Jalak, ambillah ini. Ini adalah buku tentang teknik menjatuhkan musuh dengan cepat. Aku lihat kamu sangat berbakat dalam bertarung, dan pelajarilah buku ini. Di dalamnya banyak teknik-teknik tentang membaca situasi dan kondisi suatu tempat. Aku hanya pesan gunakan dengan sebaik-baiknya. Pesan Slamet Wahono. Hari-hari Piso Jalak mulai mempelajari dua buku tersebut. Ia mulai menggabungkan jurus asma kurung, jengkal buana dan teknik cepat dalam melumpuhkan musuh. Sedangkan Slamet Wahono sibuk dalam pekerjaannya menjahit baik di pasar maupun di rumah. Keduanya merasakan hidup yang bahagia. Piso Jalak sholat subuh. Slamet Wahono ibadah pagi. Juga saat-saat ibadah lainnya, Piso Jalak yang notabene sebagai muslim tak canggung di dalam rumah Slamet Wahono yang beragama Nasrani. Sampai pada suatu ketika, siang itu Slamet Wahono pulang bergegas, ia banyak sekali membeli barang belanjaan. Sesampainya di dalam rumah Piso Jalak bertanya kepada sahabatnya, "Apa saja itu sobat? Banyak sekali barang belanjaanmu?" Slamet Wahono buru-buru mencari segelas air putih dan meminumnya dengan agak terburu-buru. Lalu ia berkata, "Teman, ternyata 3 orang yang dulu kamu bunuh, mereka adalah anak buah Mr. K. Mereka semua ternyata adalah para pengedar narkotika. Mereka adalah geng yang sangat berbahaya." Piso Jalak mendekati sahabatnya, "Lalu apa yang akan engkau lakukan sobat?" Slamet Wahono menjawab, "Meningkatkan kewaspadaan, teman." Usai berkata, Slamet Wahono mulai membenahi rumahnya. Dinding kamar ia tempel dengan busa dan karpet kain. Dengan demikian ruangan menjadi kedap suara. Sebesar apapun suara dari dalam maka tidak akan terdengar dari luar. Lemari bajunya pun dimodifikasi memiliki ruang persembunyian. Slamet Wahono berkata kepada Piso Jalak, "Mulai sekarang latihanmu di dalam kamar teman, sehingga tidak banyak menimbulkan kecurigaan dari para tetangga di sini saat pukulanmu menimbulkan bunyi yang keras. Siang ini ikut aku, ada sesuatu yang hendak ku beli. Itu adalah hadiah terkhusus untukmu," ajak Slamet Wahono. Lalu keduanya keluar dengan menggunakan sepeda motor berhelm tertutup. Beberapa menit kemudian keduanya sampai di parkiran sebuah pasar. Slamet Wahono berkata kepada Piso Jalak sembari tersenyum, "Tunggulah di sini, hadiah khususku tidak boleh engkau ketahui, karena kesan surprise-nya akan hilang." Piso Jalak hanya menganggukkan kepalanya, ia sedikit terlihat bingung. Lalu Piso Jalak berjalan ke pinggiran parkiran, ia mencari tempat yang teduh untuk beristirahat sambil menunggu sang sahabat. Dalam waktu menunggu tersebut, Piso Jalak melihat 3 anak santri yang sedang berjalan di pinggiran pasar sembari memikul barang dagangan berupa gula merah. Hati Piso Jalak sangat senang melihatnya. Ia teringat bagaimana anak-anak seperti itu menghiasi pondok pesantren Walia Talatov di mana ia sempat belajar di sana. Ingin rasanya ia membantu membeli barang dagangan para santri tersebut, namun apa daya ia tidak memiliki uang sama sekali. Perhatiannya semakin berfokus kepada seorang pria kekar yang mendekati 3 santri tersebut. Pria kekar berambut gondrong tersebut sepertinya salah seorang preman pasar. Dengan kasar preman pasar tersebut merampas dagangan para santri dan membentak, "Pergilah kalian para cobai akhirat, tempat kalian bukan di sini," ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak. 3 santri itu pun langsung lari terbirit-birit ketakutan. Sementara itu sang preman semakin tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian 3 santri kecil itu ditemani 1 santri dewasa. Piso Jalak mulai berpikir, itu pasti bayan pondok pesantren. Mereka para bayan terpilih karena sudah dibekali oleh kanuragan yang cukup mumpuni. Apa yang akan terjadi?
Dari kejauhan Pisau Jalak mulai melihat bayan pondok pesantren mulai adu mulut dengan sang preman. Suasana semakin panas tak kalah mendekat puluhan anak buah sang preman. Ini bahaya, bayan pondok pesantren tidak akan sanggup menghadapi para preman yang jumlahnya puluhan tersebut, dan lagi sangat bahaya untuk santri kecil yang ada di situ, pikir Pisau Jalak. Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, Pisau Jalak yang saat itu duduk di bawah pohon pinggir pasar, memungut satu kerikil sebesar ujung jari kelingking, matanya terpejam, lalu dengan hentakan ringan Pisau Jalak menjentikan kerikil di jari tangannya dengan menggunakan ilmu selenti kilatnya. Kerikil kecil tersebut meluncur cepat dan menghantam atas pelipis kanan preman yang menjadi pimpinan di sana. Tampak sang preman berteriak keras sembari memegangi atas pelipis kanannya yang mengucurkan darah. Sang preman beserta anak buahnya langsung saja menoleh ke sana dan kemari mencari siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pisau Jalak memperhatikan bayan pondok pesantren mengajak 3 santri kecil untuk pergi dari tempat tersebut. Sedangkan sang preman terus berteriak-teriak mencaci maki orang yang tidak ia ketahui sama sekali. Tidak lama, Pisau Jalak melihat Slamet Wahono yang mendekatinya. "Ayo teman, kita pulang," ajaknya. Slamet Wahono sempat terdiam dan memperhatikan kumpulan preman-preman pasar yang sedang kesana-kesini berteriak sambil menantang semua orang yang ada. Lalu Slamet Wahono memandang Pisau Jalak yang menahan senyumnya. "Wah, baru hari ini saya ajak keluar, dan saya ditinggal sebentar saja, sudah ada yang kamu bikin celaka," ucap Slamet Wahono menuju motor miliknya. Keduanya mulai meninggalkan parkiran pasar, Slamet Wahono langsung menuju toko jahit miliknya. Ia berkata kepada Pisau Jalak, "Tunggu di sini dan jangan bikin onar lagi ya." Pisau Jalak menjawabnya dengan senyuman kecil. Menjelang maghrib, Slamet Wahono baru selesai, ia menutup kembali tokonya lalu mengajak Pisau Jalak pulang ke rumahnya. Ketika hendak memasuki halaman rumah, Pisau Jalak mengingatkan kembali bahwa protap dalam menjaga keamanan, mereka harus melewati rumah tersebut terlebih dahulu sambil memperhatikan apakah ada kejanggalan di sekitar rumah. Slamet Wahono tersenyum dan bangga karena Pisau Jalak sudah mulai menguasai teknik pengamanan situasi dan kondisi yang dipelajari dari buku yang ia berikan. Motor melaju sekitar 50 meter ke depan, lalu berhenti di sebuah warung nasi pecel lele. Slamet Wahono berkata, "Teman, pesankan 2 bungkus nasi untuk kita berdua, ini uangnya, aku pulang dulu karena harus menghidupkan lampu rumah kita." Pisau Jalak segera turun dari motor tersebut dan menerima uang dari Slamet Wahono. Kemudian ia berjalan menuju warung emperan pecel lele yang baru saja buka. Mata tajam Pisau Jalak sempat memperhatikan 2 orang asing yang sedang duduk santai di meja warung emperan tersebut. Lalu ia mendekati penjual pecel lele dan memesan 2 porsi untuk dibungkus. Baru saja Pisau Jalak memesan 2 porsi nasi pecel lele, telinganya mendengar suara HP salah satu orang asing tersebut berbunyi. Selanjutnya terdengar suara dari dalam HP tersebut, "Bos, Slamet Wahono baru saja datang, kita sudah berhasil membekuknya." Orang asing tersebut tampak sedikit tersenyum sinis, "Selesaikan dan segera tinggalkan rumah itu segera." Lalu suara HP terdengar, "Siap dilaksanakan, bos." Darah Pisau Jalak seketika mendidih, ia mulai melirik keranjang sedok dan garpu yang ada di atas meja dekat 2 orang asing tersebut. Tampak keduanya hendak meninggalkan warung dengan meninggalkan nasi pecel lele yang belum lagi dimakan sembari berkata, "Berapa ini bayarnya, Pak?" Penjual warung segera mendekatinya, 40.000 saja, Pak." Saat salah satu orang asing itu hendak mencabut dompetnya, tiba-tiba Pisau Jalak mengambil 2 garpu dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya, lalu Pisau Jalak menjadikan kursi dan meja untuk tempat pijakan melompat, tubuhnya melenting ke atas, hitungan detik 2 garpu yang berada di kedua tangan Pisau Jalak sudah menancap di ubun-ubun kedua orang asing tersebut. 2 orang asing tersebut seketika menjerit disusul roboh ke tanah, sang penjual nasi berteriak histeris. Sementara itu Pisau Jalak langsung berlari cepat ke rumah Slamet Wahono sahabatnya dengan pikiran yang sangat kacau dan dengan dada yang dipenuhi rasa sesak serta was-was yang tiada tara. Pisau Jalak berlari cepat menuju rumah Slamet Wahono. Sesampainya di depan halaman, Pisau Jalak melihat 2 orang hendak keluar pagar dan 2 lagi sedang menunggu di mobil yang terparkir di seberang jalan. 2 orang yang baru hendak keluar tersebut melihat Pisau Jalak berlari mendekati mereka. Dengan sigap keduanya memasang kuda-kuda sembari mencabut pisau tajam dari balik baju mereka masing-masing. Pisau Jalak melenting ke udara sembari mempersiapkan ilmu asma kurung dan jengkal buana. Saat turun ke bumi, kaki kokoh Pisau Jalak kembali menghentak. Tubuhnya melesat cepat ke arah 2 orang tersebut. Gerakan cepat Pisau Jalak membuat 2 orang asing itu menjadi tersentak kaget. Selanjutnya keduanya merasakan tenggorokan mereka seperti terhantam benda keras. Yaitulah modifikasi jurus jengkal buana dan teknik cepat melumpuhkan musuh yang didapatkan oleh Pisau Jalak dari buku pemberian Slamet Wahono. Tak hanya lagi keduanya jatuh bergulingan di tanah sambil menahan sakit yang dilanjutkan kehilangan kesadaran. Melihat hal tersebut 2 orang yang di dalam mobil segera melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah Pisau Jalak.
Pisau jalak bergulingan roll samping di tanah sembari menyambar beberapa batu kecil yang berserakan di sekitarnya. Selanjutnya melepaskan ajian selentik kilat secara bertubi-tubi. Bunyi kaca samping mobil pecah dan juga suara gaduh bodi mobil yang seakan-akan terhantam pukulan palu berkali-kali, membuat kedua orang di dalam mobil menjadi panik, lalu mobil tersebut segera meninggalkan tempatnya. Pisau jalak sempat mengejar lalu melepaskan kembali ajian selentik kilat dengan kekuatan penuh. Dari kejauhan terdengar kaca spion mobil sebelah kanan pecah terkena hantaman keras batu kecil yang dilepaskan oleh pisau jalak. Sekilas pisau jalak memandangi mobil yang semakin menjauh, lalu ia segera berlari menuju ke dalam rumah Slamet Wahono. Pisau jalak tidak memperdulikan orang-orang sekitar yang saat itu hanya berani melihat kejadian dari kejauhan. Mereka enggan dan takut untuk mendekat, tidak sedikit di antaranya mulai menghubungi aparat hukum yang berwenang. Di dalam rumah, pisau jalak mendapati tubuh Slamet Wahono tergeletak di lantai ruang tamu. Ia peluk sang sahabat yang saat itu diselimuti dengan cairan hangat berwarna merah. "Tahan sahabatku, aku akan segera membawamu ke rumah sakit," ucap pisau jalak sembari hendak membopong tubuh Slamet Wahono. Tangan lemah Slamet Wahono memegang tangan pisau jalak. "Jangan teman, biarkan aku di sini. Aku sedang menantikan ayah dan ibuku menjemputku," ucapnya sambil melihat simbol salib di atas pintu. Pisau jalak yang saat itu masih dalam kemarahan jiwanya, sempat menatap tajam ke arah salib sembari menggerutuk. "Kenapa engkau hanya melihat saja tanpa berbuat sesuatu terhadap seorang hamba yang taat kepadamu?" Mulut pisau jalak seketika ditutup oleh jari lemah Slamet Wahono. "SSSTT, jangan bicara seperti itu teman. Dia justru saat ini sedang hendak memanggil dan menghadirkan kedua orang tuaku untuk mempersatukan kami kembali. Bukankah itu sesuatu nikmat yang sangat luar biasa yang akan aku peroleh?" ucap Slamet Wahono lirih. Pisau jalak menahan tangisnya, yang bisa ia lakukan hanya memeluk tubuh Slamet Wahono. "Teman, ambil tas itu dan bawa ke sini," ucap Slamet Wahono sembari menunjuk sebuah tas agak besar yang tadi mereka bawa dari pasar yang tergeletak tak jauh dari tubuh Slamet Wahono. "Ini adalah hadiah terbesarku dan terkhusus yang aku persiapkan untukmu. Banyak harapanku di dalamnya. Terimalah, karena dengan adanya itu padamu, maka aku akan selalu dekat denganmu, teman," ucap Slamet Wahono semakin lemah. Pisau jalak memeluk tas tersebut sembari terus membelai wajah sahabatnya. "Satu pesanku, tetaplah berbaik sangka kepada siapapun juga. Terlebih lagi kepada Tuhan, ayo minta maaf kepadanya," perintah Slamet Wahono. Pisau jalak memandangi salib tersebut sembari menunduk husuk, ia hanya diam tak tahu harus berkata apa-apa. Slamet Wahono memegang tangan pisau jalak. "Aku minta tolong carikan kakakku, Mas Slamet Wiono, sampaikan salam cintaku dan sayangku kepadanya, di luar rumah kita. Mungkin saat ini sudah mulai banyak orang, sembunyilah di belakang lemari yang sudah aku buat, jadilah lentera dalam kegelapan teman. Itu pintaku yang terakhir untukmu," ucap Slamet Wahono lirih disusul dengan tertutupnya mata. Dan terkulainya pegangannya. Pisau jalak memeluk sahabatnya itu, lalu ia mencengkeram tas di sampingnya dan mulai berjalan gontai menuju lemari yang sudah dimodifikasi oleh Slamet Wahono sebagai tempat persembunyian. Pisau jalak takjub, ia tidak menyangka sama sekali tempat persembunyian itu amat sempurna. Dindingnya terlapisi bahan kedap suara dan cahaya. Bahkan tersedia perlengkapan makanan kering dan juga minuman untuk bekal sekitar 3 harian.